Nah, bayangkan lur ya, si Mongolia ini baru mengalahkan satu kerajaan, langsung berani melawan kerajaan terbesar di Asia pada saat itu ya. Dan bahkan menghina utusan Mongolia dengan mengiris telinga mereka. Ya, segera mengatur strategi untuk mengusir pasukan Mongolia dari Jawa. Halo Rek, mungkin ini akan menjadi pertama kali aku on cam gini ya. Karena ya untuk menghemat waktu dan proses editing ya. Ya, kali ini aku akan membahas tentang kerajaan Mongolia yang dipukul mundur oleh Majapahit. Di sini ada 3 poin ya, 3 poin yang akan saya bahas. Yang menurut saya itu paling penting dan paling utama lah di video kali ini ya. Yang pertama itu mengenal Mongolia itu sendiri, dan kedua latar belakang dan wilayah yang Mongolia kuasai, dan ketiga ekspansi ke tanah Jawa dan ketika Mongolia tersebut dipaksa mundur oleh kerajaan Majapahit. Nah, oke, langsung aja ya. Mongolia, sebuah wilayah di Asia Tenggara yang sebagian besar terdiri dari padang rumput yang luas atau stepa, merupakan rumah bagi suku-suku nomaden yang hidup dalam kondisi keras dan terpecah-pecah. Pada awal abad ke-13, suku-suku ini sering berperang satu sama lain untuk memperebutkan sumber daya. Namun situasi ini mulai berubah ketika seorang pria bernama Temujin yang kemudian disebut sebagai Genghis Khan muncul sebagai tokoh penyatu. Lahir sekitar tahun 1162 di dekat Sungai Onon. Temujin mengalami kesulitan sejak waktu muda, termasuk kematian ayahnya yang diracun oleh musuh pengkhianat dari sekutu-sekutunya. Pengalaman-pengalaman ini mengasah ketangguhannya dan menjadikannya seorang pemimpin yang penuh determinasi dan tanpa ampun. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, Temujin mulai menyatukan suku-suku Mongolia dan membentuk kekuatan militer, diplomasi cerdas, dan kadang-kadang melakukan taktik yang sangat kejam. Pada tahun 1206, setelah bertahun-tahun berperang dan bersekutu dengan berbagai suku, Temujin berhasil menyatukan semua suku Mongolia dan diangkat sebagai Genghis Khan atau yang disebut sebagai penguasa universal. Di bawah kepemimpinannya, Mongolia mulai memperluas wilayah kekuasaannya dengan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prajurit Mongolia dikenal sebagai penunggang kuda dan pemanah yang ulung, yang mampu menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat dan melakukan serangan kilat yang mengejutkan musuh-musuh mereka. Keunggulan Mongolia dalam berperang tidak hanya didorong oleh keterampilan militer mereka, tetapi juga taktik perang yang cerdas dan inovatif, termasuk perang psikologis dan penggabungan yang efektif. Selain itu, Genghis Khan menerapkan sistem meritokrasi dalam pemilihan pimpinan militer, yang berarti bahwa jabatan atau kepemimpinan diberikan berdasarkan kemampuan dan keberanian, bukan asal-usul atau kekayaan atau titipan karena pernah berbuat baik atau balas budi. Ya, ini membuat pasukan Mongolia sangat efisien dan penuh motivasi. Mereka juga menggunakan jaringan intelijen yang luas untuk mengumpulkan informasi tentang musuh-musuh mereka, yang memberi mereka keunggulan taktis dalam berbagai pertempuran. Jadi lur, Mongolia ini bukan berasal dari kerajaan-kerajaan besar yang sudah berdiri pada masanya, tetapi Mongolia ini terdiri dari berbagai banyak suku ya, yang nomaden atau berpindah-pindah, yang dimana setiap hari mereka itu bertengkar untuk memperebutkan apa ya, sumber daya, air lah, kayu bakar, makanan, babon, dan lain-lain lah ya. Lalu tidak lama setelah itu munculnya seorang pria yang bernama Temujin, yang kemudian disebut sebagai Genghis Khan, yang kemudian Genghis Khan ini jadi penyatu dari berbagai banyak suku-suku Mongolia ini disatukan oleh si Genghis Khan ini. Nah, sampai sini paham ya lur ya? Nah, lanjut. Namun kehebatan Mongolia tidak hanya terletak pada kemampuan militer mereka. Genghis Khan seorang administrator yang cerdas. Ia memperkenalkan hukum yang disebut yasa, yang mengatur kehidupan sosial dan politik di bawah kekuasaannya. Hukum ini mencakup segala hal, mulai dari tata tertib perang hingga hukuman bagi pencuri, dan membantu menjaga ketertiban di wilayah yang luas dan beragam. Yasa juga menekankan pentingnya kesetiaan, kedisiplinan, dan persatuan di antara rakyatnya, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan stabilitas politik.
Di bawah kekuasaan Genghis Khan, kekuasaan Mongolia terus berkembang dan mencapai puncaknya, membentang dari Korea di timur dan Eropa Timur di barat, dari Siberia di utara dan Asia Tenggara di selatan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, menempatkan Mongolia sebagai salah satu kekuasaan dominan di dunia pada zamannya. Mereka menguasai jalur perdagangan utama dan menjalin hubungan diplomatik dengan raja-raja besar dan kekaisaran-kekaisaran besar lainnya. Kekaisaran Mongolia tidak hanya menjadi kekuatan militer yang ditakuti, tetapi juga pusat budaya dan perdagangan yang penting pada saat itu. Setelah berhasil menyatukan suku-suku Mongolia di bawah panjinya pada tahun 1206, Genghis Khan mengalihkan perhatiannya keluar Mongolia dengan ambisi yang sangat besar untuk menaklukkan dunia. Di bawah kepemimpinannya yang visioner dan brutal, pasukan Mongolia mulai melakukan serangkaian ekspansi militer yang menakjubkan, menaklukkan wilayah yang belum pernah mereka terpikirkan sebelumnya. Salah satu strategi kunci Genghis Khan adalah memanfaatkan mobilitas berkuda pasukannya yang terkenal karena kecepatan dan ketangguhannya di medan perang. Prajurit-prajurit ini dilatih sejak kecil dan didoktrin menjadi penunggang kuda dan pemanah yang sangat terampil, memungkinkan mereka untuk melakukan serangan kilat yang menghancurkan terhadap musuh-musuh mereka. Nah, setelah rukun berkumpul, hidup rukun bersama ya kan ya, dibentuklah pasukan militer perang oleh si Genghis Khan inilah ya. Dengan memanfaatkan kemampuan berkuda dan kemahiran si Temujin dalam memimpin pasukan Mongol ini, akhirnya suku Mongol ini memberanikan diri untuk apa? Ekspansi ke berbagai wilayah yang lebih luas atau melakukan peperangan. Ekspansi pertama Genghis Khan dimulai dengan invasi dinasti ke Siap Barat di Cina Barat Laut. Meskipun menghadapi perlawanan yang sangat sengit, kekuatan militer Mongolia berhasil mengalahkan Siap Barat dan memaksa mereka untuk menyerah pada tahun 1210. Keberhasilan ini memberikan kebijakan yang kuat bagi Mongolia di wilayah Cina dan meningkatkan reputasi Genghis Khan sebagai penakluk yang tak kenal ampun dari pasukan Mongolia. Nah, dari sana pasukan Mongolia melanjutkan ke dinasti Jin di Cina Utara yang pada waktu itu merupakan salah satu kerajaan terkuat di Asia. Nah, bayangkan lur yo, si Mongolia ini baru mengalahkan satu kerajaan langsung berani melawan kerajaan terbesar di Asia pada saat itu ya. Meskipun Jin memiliki benteng dan tembok kota yang kuat, taktik pengepungan Mongolia yang cerdas, penggunaan mesin-mesin pertempuran yang mereka pelajari dari bangsa lain, membuat mereka berhasil meruntuhkan pertahanan Jin pada tahun 1234. Setelah pertempuran yang panjang dan berdarah, dinasti Jin akhirnya jatuh ke tangan Mongolia. Namun, ambisi Genghis Khan tidak berhenti di Cina. Dia mengarahkan perdagangannya ke barat, Khwarazmian di Persia. Ekspedisi ini dimulai pada tahun 1219, dipicu oleh penghinaan yang dilakukan oleh Shah Khwarazmian nanti tak tulisin lah terhadap utusan Mongolia. Genghis Khan mengarahkan pasukan besar dan menggunakan strategi serangan mendadak yang mengagetkan musuh. Pasukan Mongol menghancurkan kota-kota besar seperti Bukhara, Sarkhan, Samarkand, dan Urgench dengan cepat dan brutal. Kekaisaran Khwarazmian yang pada awalnya percaya diri dengan pertahanan mereka hancur di bawah kekuatan Mongolia yang tak terbendung. Kemenangan di Persia menandai ekspansi besar pertama Mongolia ke wilayah timur dan memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan global. Ekspansi Mongolia juga mulai dari wilayah Rusia dan Eropa Timur. Pada tahun 1223, pasukan Mongolia mengalahkan aliansi bangsa-bangsa Rusia dan Kimcha dalam pertempuran Sungai Kalka. Meskipun mereka tidak langsung menduduki wilayah tersebut, kemenangan ini menunjukkan kemampuan bertempur yang superior dan menanamkan ketakutan di antara bangsa-bangsa Eropa. Beberapa dekade berikutnya, di bawah kepemimpinan Batu Khan, cucu Genghis Khan, pasukan Mongolia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Rusia, menghancurkan kota-kota besar seperti Kiev dan Moskow, dan mendirikan kekuatan emas yang menguasai Rusia selama berabad-abad. Di selatan, Mongolia juga mengincar wilayah Asia Selatan dan Timur Tengah. Pada pertengahan abad ke-13, Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, memimpin kampanye untuk menaklukkan Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1258. Setelah pengepungan yang brutal,
Baghdad jatuh ke tangan Mongolia, menandai berakhirnya era kekhalifahan Abbasiyah yang telah berdiri selama berabad-abad. Hulagu Khan melanjutkan ekspansinya ke Suriah dan wilayah-wilayah sekitarnya, menaklukkan kota-kota besar dan menyebarkan kekuasaan Mongolia lebih jauh ke arah barat. Pada puncaknya, kekuasaan Mongolia membentang dari pantai timur Asia hingga Eropa di timur, dan dari Siberia Utara hingga wilayah Asia di selatan. Wilayah yang sangat luas ini dikelola dengan sistem administrasi yang efisien, termasuk pembagian kekuasaan antara anak-anak dan cucu-cucu Genghis Khan, serta penggunaan jaringan jalan dan pos-pos yang memungkinkan komunikasi cepat dari seluruh kekaisaran. Penggunaan hukum yasa juga membantu menjaga ketertiban dan stabilitas di wilayah yang sangat beragam ini. Keberhasilan ekspansi Mongolia tidak hanya didorong oleh kekuatan militer mereka, tetapi juga kemampuan mereka untuk beradaptasi dan belajar dari budaya lain. Mereka mengadopsi teknologi, informasi, dan strategi militer dan pengetahuan dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan, memperkuat kekuatan mereka sendiri. Selain itu, toleransi mereka terhadap berbagai agama dan budaya di wilayah kekuasaannya membantu menciptakan stabilitas dan mendorong perdagangan serta pertukaran budaya di sepanjang jalur sutra. Nah, setelah menaklukkan Eropa Timur dan Asia Tenggara, pasukan Mongol ini kurang puas lah. Ya, namanya manusia kan ya, diberi kekuatan, kurang puas, akhirnya apa? Ada satu tempat di mana tempat ini adalah menjadi pusat perdagangan di seluruh Asia Tenggara. Di mana tempat itu? Ya, di Jawa lah. Nah, akhirnya pasukan Mongolia ini bersatu untuk melakukan ekspansi ke Pulau Jawa. Nah, ini masuk ini. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongolia telah menaklukkan wilayah yang sangat luas dari Eropa Timur hingga ke tepi Asia Tenggara. Namun, ambisi ekspansi mereka tidak berhenti di situ. Pulau Jawa yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari dan kemudian Majapahit menjadi salah satu target ekspansi mereka. Keinginan Mongolia untuk menguasai Jawa tidak hanya didorong oleh ambisi politik dan militer, tetapi juga oleh keinginan untuk mengendalikan jalur perdagangan maritim yang strategis di Asia Tenggara. Ekspansi Mongolia ke Pulau Jawa dimulai pada akhir abad ke-13 ketika dinasti Yuan di Cina yang didirikan oleh Kublai Khan, cucu Genghis Khan, mengirim utusan ke Jawa untuk menuntut upeti dari kerajaan Singosari. Pada masa itu, Singosari adalah kerajaan yang sangat kuat di Pulau Jawa, dipimpin oleh Raja Kartanegara. Kartanegara menolak tuntutan ini dengan tegas dan bahkan menghina utusan Mongolia dengan mengiris telinga mereka, dan mereka mengirim kembali ke Kublai Khan. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan besar, dan Kublai Khan merespon dengan mempersiapkan ekspansi militer besar-besaran untuk menghukum Singosari dan memaksakan kehendaknya di Jawa. Pada tahun 1293, Kublai Khan mengirim armada besar yang terdiri dari ribuan prajurit dan kapal perang ke Pulau Jawa, dipimpin oleh 3 jenderal utama, Xinpi, Ikemese, dan Gaosing. Pasukan ini berlayar dari pelabuhan-pelabuhan di selatan Cina, menyeberangi Laut Cina Selatan, dan menuju ke perairan Nusantara. Ketika armada Mongolia tiba di Jawa, mereka disambut dengan perpecahan politik di dalam negeri. Kartanegara telah dibunuh oleh Jayakatwang, seorang raja bawahan yang memberontak, dan kerajaan Singosari telah runtuh. Namun, putra Kartanegara, Raden Wijaya, berhasil menalihkan diri dan mencari cara untuk membalas dendam dan merebut kembali kekuasaannya. Raden Wijaya melihat kedatangan pasukan Mongolia sebagai kesempatan untuk mengalahkan Jayakatwang. Dia mendekati jenderal-jenderal Mongolia dan menawarkan aliansi sementara. Raden Wijaya berjanji akan membantu mereka menaklukkan Jayakatwang dengan imbalan dukungan mereka untuk mendirikan kembali kekuasaannya di Pulau Jawa. Mongolia setuju, melihat ini sebagai kesempatan untuk mengalahkan musuh mereka dengan lebih mudah. Bersama-sama, pasukan Mongolia dan pasukan Raden Wijaya menyerang dan menghancurkan pasukan Jayakatwang di Daha Kediri. Jayakatwang ditangkap dan dieksekusi, meninggalkan Raden Wijaya dengan jalan terbuka untuk merebut kembali kekuasaan. Namun, Raden Wijaya memiliki rencana lain. Setelah mengalahkan Jayakatwang, ia segera mengatur strategi untuk mengusir pasukan Mongolia dari Jawa. Raden Wijaya mengetahui bahwa kekuatan Mongolia
sangat kuat, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka tidak mengenal medan dan rentan terhadap serangan mendadak. Dengan kecerdasan dan strategi yang cermat, Raden Wijaya mengajak pasukan Mangalia untuk merayakan kemenangan mereka. Pada saat yang sama, ia diam-diam mengumpulkan pasukannya dan menyiapkan serangan balasan. Pada saat yang tepat, Raden Wijaya melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Mongolia yang sedang beristirahat dan merayakan kemenangan. Serangan ini dilakukan dengan cepat dan penuh kejutan, memanfaatkan pengetahuan lokal dan taktik perang gerilya. Pasukan Mongolia yang terkejut dan tidak siap menghadapi serangan balasan ini mengalami kekalahan besar dan dipaksa mundur. Mereka yang berhasil melarikan diri terpaksa kembali ke kapal mereka dan meninggalkan Jawa dengan keadaan porak-poranda. Jadi Raden Wijaya bersekutu dengan Mongolia untuk apa? Ya untuk balas dendam ke Jayakatwang ya kan ya. Secara kakeknya si Kartanegara dibunuh oleh Jayakatwang. Nah setelah balas dendam ke Jayakatwang, ternyata Raden Wijaya punya rencana lain. Nah ini ya sangar iki. Yo mosok Jawa di nang Mongolia ngono ta yo gak tega gak anu lah, gak rela lah. Akhirnya setelah kemenangan tersebut, si Raden Wijaya melakukanlah mengajak pesta si Mongolia untuk merayakan kemenangannya. Nah, di waktu yang bersamaan, saat Mongolia lengah, nah pasukan Raden Wijaya menyerang dengan sangat cepat ya. Jadi si pasukan Mongolia ya sedang lalu si pasukan Raden Wijaya ini merang, Jess, kurang siap toh. Ditambah lagi ya pasukan si Raden Wijaya ini pasti penduduk lokal dan mereka pasti mengenal medan lah dalam peperangan kali ini, dan ibaratnya mereka itu menang enggon. Nah jadi mereka dengan gampang lah mengusir Mongolia dan akhirnya Mongolia kembali ke kapal mereka dan pergi meninggalkan Pulau Jawa. Nah kurang lebih begitu ya. Kekalahan di Jawa merupakan pukulan besar bagi Mongolia yang selama ini hampir selalu meraih kemenangan dalam ekspedisi militer mereka. Keberhasilan Raden Wijaya dalam mengusir pasukan Mongolia di Jawa tidak hanya menyelamatkan pulau tersebut dari penjajah asing, tetapi juga membuka jalan bagi berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit dengan ibu kota di Trowulan, Jakarta ya. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara dengan pengaruh yang luas hingga ke seluruh Asia Tenggara. Keberhasilan Majapahit dalam menghadapi Mongolia juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan besar seperti Kekaisaran Mongolia bisa dikalahkan dengan strategi yang cerdas dan keberanian yang luar biasa. Majapahit kemudian dikenal sebagai kerajaan yang kuat dalam perdagangan maritim, budaya, dan militer. Mereka juga menjalin hubungan diplomatik dengan banyak kerajaan dan kekaisaran di Asia, memperkuat posisi mereka sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan di wilayah tersebut. Selain itu, keberhasilan ini juga membangun reputasi Majapahit sebagai pelindung Nusantara dari ancaman asing. Dengan kemampuan militer yang tangguh dan pemimpin-pemimpin yang cerdas, Majapahit mampu menjaga stabilitas dan kemakmuran di wilayahnya. Hal ini berkontribusi pada perkembangan seni, budaya, dan agama di wilayah Nusantara yang meninggalkan warisan yang masih terasa hingga hari ini. Secara keseluruhan, ekspansi Mongolia ke Pulau Jawa merupakan salah satu episode yang paling menarik dan dramatis dalam sejarah Asia Tenggara. Ini tidak hanya mencerminkan ambisi besar Kekaisaran Mongolia, tetapi juga kekuatan dan ketertiban lokal yang mampu menghadapi dan mengalahkan ancaman eksternal. Nah Lur, mungkin segitu saja ya pembahasan kali ini. Nggak nyangka ya raksasa seperti Mongolia bisa dipukul mundur oleh kerajaan Majapahit. Ya nggak mudah juga sih, lebih tepatnya memanfaatkan kejadian yang tidak diduga-duga. Contohnya ya Raden Wijaya menyerang mereka saat mereka lengah ya mereka nggak sadar lah secara ya mabuk amel ya. Nah setelah teler, pasukan Raden Wijaya langsung menyerbu mereka waktu mereka teler, dan pasukan Mongolia porak-poranda lah, dan akhirnya Mongolia dipaksa mundur oleh Raden Wijaya. Nah kurang lebih begitu Lur ya. Matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Maafkan keterbatasan saya dalam ngomong dan membawakan cerita ini ya, karena saya sambil baca ini di sampingnya kamera ini ada layar monitor yang besar, mungkin terlihat dari kaca ini ya, dan ini ngemboni tadi ya kurang anu lah dalam membaca dan
Mohon maaf kalau ceritanya kurang membawa emosional ke penonton ya, karena ini saya jujur membaca ya, dan mungkin segitu saja ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Adios. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa sholat. Itu penting sekali dalam kehidupan kita ya. Terima kasih dan assalamualaikum. Adios.